Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Hetty Zelianti. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi sama aku ya. Setelah sekian lama aku nggak bikin vlog. Gimana kabarnya kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya semuanya. Alhamdulillah aku juga dan keluarga sehat-sehat. Seperti biasa ya teman-teman, ini aku kalau pagi ngantar sekolah si kakak, dan setelah pulang sekolah aku nggak nungguin ya teman-teman, aku langsung pulang. Dan ini kalian lihat sendiri ya penampakan dapur aku, ini berantakan banget karena pagi-pagi tuh aku sempat bikin sarapan, jadi belum sempat aku rapihin. Ini baru aku mau rapihin ya setelah nganterin si kakak sekolah, dan anak aku yang kedua juga lagi tidur, makanya aku bisa beberes. Harus pinter nyuri-nyuri waktu ya teman-teman ya, karena aku kan punya bayi yang super aktif dan masih ASI juga. Jadi kalau misalkan dia tidur itu aku baru beres-beres. Ini tuh karena dari pagi aku pak pikpuk ya, karena ayahnya masuk pagi, suami aku kan kerjanya di sini pagi terus ya. Terus harus buat sarapan, harus buat bekal si kakak juga. Jadi belum sempat aku rapihin sama sekali. Makanya aku biasanya kalau ngerapihin tuh pas si kakak sekolah, terus pas anak aku juga yang kecil tidur, ini aku baru beres-beres. Ini aku baru ngerapihin cucian yang bekas kemarin, udah aku cuci belum sempat dirapihin juga. Terus habis itu aku baru ngerapihin cucian kotornya. Dan aku tuh cuci piringnya masih di depan ya teman-teman, karena ini kan masih belum dibenerin ya. Ini kan bukan rumah aku masih ngontrak, jadi aku sementara cucinya di depan. Nih, ini mau aku kumpulin semua pakai baskom. Terus nanti kalau misalkan udah numpuk, terus baru aku bawa keluar semua. Terus aku cucinya di luar. Beneran rada ribet juga ya setiap mau cuci piring kayak begini. Tapi lama-lama aku biasa juga. Dan lanjut ya teman-teman, ini aku mau ngelap-ngelapin semua bekas minyak-minyak juga yang ada di kompor, terus yang ada di sekitaran-sekitaran kompor. Aku tuh kalau masak mesti kemana-mana acak-acakan ya. Nah, rencana hari ini aku mau masak, tapi kalau misalkan dapurnya berantakan juga nggak bisa masak ya. Makanya aku kalau mau masak biasanya aku rapihin dulu dapurnya, baru setelah itu aku lanjut masak. Tapi sebelum masak aku mau beberes dulu. Dan ini penampakan cucian piring aku ya teman-teman, banyak sekali, dan itu aku pakai bak mandi anak aku ya. Aku pokoknya yang ada aku gunakan lah, yang bisa digunakan aku pakai. Ini suasana di rumah aku sekitar jam 8-an ya. Dan setelah selesai cuci piring, maaf ya teman-teman, gak aku videoin pas aku cuci piring karena memang takut buru-buru. Aku juga takut anak aku keburu bangun yang kecil, jadi ini aku videoin pas udah selesainya aja. Selesai cuci piring, ini aku mau lanjut rapihin rumah ya teman-teman, karena rumah aku benar-benar berantakan sekali. Kalian bisa lihat sendiri ya kondisinya. Ini tuh meja di bawah TV ya, dan tempat biasa anak aku pada main. Dan di sini tuh setiap aku rapihin paling juga nanti kalau misalkan mereka udah pada main lagi tuh acak-acakan lagi. Nggak pernah rapih lama ya teman-teman. Kalau rumah aku maklum lah ya, mungkin ada yang samaan sama kayak aku yang punya anak kecil yang super aktif, itu rumahnya nggak pernah rapi. Dan di sini pun selalu banyak pokoknya berserakan. Ini karena nggak ada mainannya lagi aku taruh di kamar semua ya, jadi mereka mainan yang ada di bawah TV apa aja mereka acak-acakin. Lumayan pusing ya teman-teman, setiap hari berantakan, tapi aku menikmatinya karena buat aku lebih baik aku ngelihat anak-anak aku bisa ngacak-ngacak daripada diem, karena di luaran sana banyak orang tua yang pengen rumahnya acak-acakan. Jadi kita nikmatin. Karena masa-masa kayak gini tuh sebenarnya nggak lama loh teman-teman. Aku kadang suka mikir anak aku cepet gede kan, apalagi yang pertama ya, tahu-tahu udah TK, tahun depan juga udah mulai SD. Nggak berasa ya. Oke lanjut teman-teman, ini aku ngerapihin peralatan yang untuk abis mandi ya anak aku. Setiap abis mandi seperti biasa diacak-acak.
Aku sering beberesnya tuh pas jam-jam segini karena kebetulan kan anak aku sekolah yang pertama dan yang kedua itu jatahnya tidur ya. Jadi enak buat beres-beres karena hari ini aku nggak nyuci. Dan kalau kalian salpok sama cucian yang segunung ini tuh cucian aku yang kemarin tapi belum sempat aku lipetin, jadi numpuk di sini. Ini sementara mau aku singkirin dulu karena banyak kerjaan juga. Di kamar sebelah itu acak-acakan semua, itu tuh baju-baju yang belum aku lipetin ya teman-teman. Nah ini aku lanjut nyapu. Aku dimulai dari nyapu dapur dulu ya teman-teman, karena kalau punya bayi itu benar-benar harus manfaatin waktu ya. Pokoknya kalau anak aku tidur ini aku langsung sat-set ngerjain kerjaan rumah sebisa mungkin. Karena aku baru di sini, aku belum punya tempat penyimpanan barang ya teman-teman. Jadi lumayan berserakan, panci kayak segala macam itu masih acak-acakan. Semoga aja suatu hari ada rezekinya aku bisa kebeli rak yang aku pengen. Sekarang aku sabar dulu deh. Sementara naro ya sebisa mungkin dirapihin sendiri di mana aja, yang penting rapi lah ya. Oke teman-teman, ini aku lanjut nyapu depan dan kalian bisa lihat ya, ini hampir sampahnya tuh nggak terlalu banyak karena memang udah aku buangin separuh. Ini tadinya tuh banyak tisu karena anak aku yang kecil tuh seneng banget mainin tisu ya. Itu di kamar sebelah cucian semua belum aku rapihin ya teman-teman, sama termasuk lemari juga. Itu baju kemarin dikeluarin sama anak aku bener-bener yang nomor 2 itu senangnya ngacak-ngacak. Kemarin aku belum sempet upload video-video ya, karena beberapa hari kemarin itu anak aku itu sempet sakit teman-teman. Jadi yang pertama sakit kakaknya ya, terus setelah itu adiknya. Nggak tahu kenapa ya, apa karena lagi musim kali ya anak-anak sakit. Main itu kemarin bergantian, aku juga sempat kena tapi alhamdulillahnya masih kuat. Terus anakku yang pertama, terus yang kedua, terus setelah itu ayahnya. Makanya dari kemarin aku nggak sempet upload video dan ini baru sempet. Alhamdulillahnya anak-anak aku sekarang udah pada sehat, sekolah juga udah bisa. Kalau kemarin aku sempat libur ya teman-teman beberapa hari. Dan ini aku lanjut ngepel ya teman-teman. Aku ngepelnya mulai dari depan. Sebenarnya ini ngepel aku nggak terlalu bersih ya teman-teman, jadi cuman ngepel ngasal karena nanti sore ini aku pel lagi. Kalau untuk mengepel begitu biasanya kalau sore tuh suami aku suka ngepel ya pulang kerja. Karena memang kita di sini bagi-bagi tugas lah ya. Kalau misalkan sore kadang dia, dan kalau hari libur biasanya suami aku yang nyapu ngepel, aku ngerjain yang lain. Tapi karena ini hari biasa, aku sendiri. Dan ini lanjut, aku lagi ngejemput si kakak karena ini udah mulai jam 10, udah mau jam 10 dan si bocil selalu ikut kemana-mana. Setelah pulang sekolah ini aku lanjut mau masak ya teman-teman. Sebenarnya hari ini tuh aku nggak mau masak yang ribet karena aku mau masak yang ada di kulkas aja. Jadi apa yang ada di kulkas mau aku masak, sekalian ngabisin stok kulkas juga ya. Anak aku tuh suka sayur banget teman-teman. Jadi aku tuh kalau masak yang simple-simple aja, yang penting ada sayur sama lauk gitu ya. Tapi kali ini tuh aku mau nyayur labu siam sama mau aku kasih jagung sedikit. Ini tuh aku tumis aja, nggak aku masak yang aneh-aneh. Aku cukup ditumis terus dikasih jagung sedikit. Ini udah anak aku tuh udah doyan banget. Apalagi yang gede ya. Ini aku makan cuman berdua ya sama suami. Jadi kadang aku kalau masak tuh nggak pernah banyak ya, karena mau bazir juga kalau kebuang. Nah ini aku kasih garam sedikit ya teman-teman biar agak layu. Sebelum dimasak aku kasih garam, terus nanti nih aku cuci lagi.
Dan ini aku ceplok telur 2 ya teman-teman, untuk aku cabein sama tempe. Kebetulan di kulkas ada tempe sedikit. Ini buat makan aku sama suami aku, buat sekali makan doang, karena aku lagi nggak tahu ya, lagi nggak kepikiran mau masak apa. Jadi aku yang ada di kulkas aja, sekalian mau ngebersihin kulkas juga, jadi mau aku kosongin ya. Ini telurnya udah aku ceplok sebelumnya kan, jadi tinggal dicemplungin, terus dikasih penyedap rasa, tinggal dirasa-rasa. Kalau sekiranya udah enak, udah deh. Simpel ya teman-teman, aku nggak pernah masak yang ribet, karena lumayan kalau misalkan aku masak yang ribet-ribet, aku takutnya si kecilnya nanti keburu bangun, terus nanti nggak kelar, nanti yang ada acak-acakan. Segini aja udah enak, nikmat ya, ditambah nasi anget. Karena suami aku juga alhamdulillahnya dia makannya tuh nggak yang susah-susah, jadi dia tuh gampang, yang penting tuh makan. Pokoknya apapun yang dimasakin sama istrinya dia selalu makan. Kalau aku makan itu yang penting pedes ya. Aku nggak tahu kenapa, pokoknya kalau makan apapun yang aku makan selama itu pedes, itu aku doyan aja. Mulut aku nih yang penting cabe ya, aku nggak bisa jauh dari cabe teman-teman, karena buat aku sambal tuh segalanya. Aku dulu pernah kurus karena nggak makan cabe, dulu aku pernah puasa cabe dan badan aku langsung turun, tau nggak. Emang susah ya kalau doyan cabe. Dan kalau menurut aku, kalau yang namanya cabai itu penambah nafsu makan teman-teman. Cuman ya jangan berlebihan ya, kita makan tidak boleh berlebihan. Dan ini udah selesai, tara, enak sekali nih pakai nasi anget. Dan selanjutnya ini aku mau numis. Labu siam tadi ya teman-teman. Kita kasih minyak sedikit. Setelah panas kita masukin bawang merah dan bawang putihnya. Aku nggak pernah yang ribet-ribet ya bumbunya, nggak jauh dari bawang merah dan bawang putih. Kalau menurut aku ini tuh udah enak loh teman-teman. Jadi tapi kalau untuk ini aku kasih laos ya, laos sama salam biar wangi gitu. Nggak tahu kenapa aku kalau labu siam selalu dikasih ini, tapi enak. Cuman dikasih air. Nah setelah wangi ini aku masukin ya labu siamnya. Setelah aku masukin ya, aku aduk-aduk sampai agak layu ya. Nanti kalau misalkan udah agak layu, kita kasih penyedap, kita kasih saus tiram, terus kita kasih jagungnya juga ya teman-teman, aku lupa. Ini enak pakai nasi anget sama sambal telur tadi ya. Kalau untuk anak-anak aku sayurnya doang ya teman-teman, karena dia lauknya bisa. Nanti dia bisa goreng nugget atau goreng apa, pokoknya yang simple-simple aja, yang penting sayurnya udah ada. Dan segini aja udah enak. Alhamdulillah anak-anak aku makannya nggak terlalu susah. Cuman dibilang susah nggak susah ya, tapi dibilang gampang juga enggak ya. Jadi intinya dia doyan sayur ya teman-teman, karena memang anak aku dari awal itu, dari lahir tuh ngikut emaknya ya, aku doyan sayur ya. Jadi sampai sekarang tuh dua-duanya alhamdulillah pada doyan sayur. Sayur apa aja, pokoknya mau hijau-hijau, mau sayur yang apapun anak aku makan. Yang penting bukan sayur pahit ya. Ini tuh aku lagi males mikir ya teman-teman, males mikir mau masak apa. Kataku dari malam aku mikir mau masak apa ya. Ibu-ibu ya setiap hari mikir bekal anak, terus mikir sarapan juga, karena sarapan setiap hari aku bikin ya. Dan ini udah mateng ya teman-teman. Ini udah aku koreksi, rasanya juga udah mantap. Dan ini aku angkat, dan itu bener-bener enak banget ya teman-teman.
Anak aku doyan, suami juga doyan, makannya juga simple, alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.